ya, 10 skill yang paling top di tahun 2025 seperti ini. Artinya apa? Artinya definisi pendidikan vokasional dari Asosiasi Pendidikan Vokasi Amerika yang tahun 73 sampai sekarang masih relevan. Ya, masih relevan. Hanya barangkali yang perlu disesuaikan, skill itu tidak hanya motorik ya. Tidak hanya motorik. Tetapi skill itu sudah mencakup intellectual skill, motorik skill, dan mental skill gitu. Jadi jangan kemudian skill itu dibatasi hanya motorik gitu. Tapi sudah mencakup intellectual skill. Apa itu? Skill berpikir analisis ya. Skill berinovasi. Ini semua kaitannya dengan berpikir, dengan thinking gitu. Dengan thinking ya. Kemudian yang kedua ya, keterampilan belajar aktif ya. Dan keterampilan mengembangkan strategi belajar. Keterampilan memecahkan masalah. Keterampilan berpikir kritis, melakukan analisis ya. Keterampilan mengembangkan kreativitas, originalitas, inisiatif ya. Kemudian kepemimpinan dan pengaruh sosial, penggunaan teknologi, monitoring dan kontrol ya, mendesain teknologi, kemudian kesadaran diri, resiliensi, stress toleran ya, flexibility gitu. Ya. Kemudian reasoning, problem solving. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya, apakah pendidikan kejuruan kita sudah mengedepankan skill? Menurut saya sudah ada ya pertanyaan, tapi belum maksimal dalam mengembangkan skill tersebut, Prof. Ya. Masih ingat waktu D1 menyusun RPP? Silabus SMK itu KD 3 itu apa? KD 3 apa? Berhubungan dengan apa? Lupa. Pengetahuan. Pengetahuan. Ya, KD 3 pengetahuan. KD 4? Keterampilan. Ya, kenapa pengetahuannya lebih dahulu daripada keterampilan? Iya, mungkin karena basic teori gitu, Prof. Jadi sebelum aplikatif harus teori paham dulu gitu. Kayak kalau di belum taksonomi itu kan yang paling bawah memorization, understanding, baru di atasnya application, analisis, evaluasi, baru kreasi atau membuat gitu. Mungkin. Kalau kognitifnya betul. Kognitifnya itu betul ya. Kan ada kognitif, ada psikomotorik kan? Ada pengetahuan, ada keterampilan gitu kan. Kenapa di SMK itu tidak KD 3-nya itu keterampilan, KD 4-nya pengetahuan gitu. Tapi KD 3-nya pengetahuan, KD 4-nya keterampilan. Kalau di SMA oke ya.
KD3-nya itu pengetahuan, KD4-nya keterampilan. Di SMP oke, tapi di SMK kejuruan harusnya yang lebih dikedepankan adalah keterampilannya, tetapi tidak mengabaikan pengetahuan. Ya. Sekarang saya tanya, Mahendra, kalau Mahendra punya katakan bisnis IT, service IT, saya sebagai pelanggan, ya, saya sebagai pelanggan, saya lebih butuh keterampilannya Mahendra atau pengetahuannya? Keterampilan dong. Itu loh jawabannya. Ya, keterampilan saudara untuk melakukan servis kan? Iya. Bukan pinternya menyusun kata-kata gitu. Walaupun itu bisa jadi plus bonus juga, Mas Prof, kalau pengetahuannya. Tapi kalau pengetahuan bukannya dasar dari suatu keterampilan misalnya, Prof. Iya, itu nih. Soal yang mana dikedepankan dulu dan mana yang mengikuti gitu deh. Kaitannya dengan definisi tadi, ya. Kaitannya dengan definisi. Iya, make sense. Ya. Jadi kaitannya dengan ini. To develop skill. Ya. Itu kan masih koma. Ya. Kemudian setelah itu abilities ya. Kemampuan-kemampuan, nah itu termasuk kemampuan menceritakan ya, kemampuan untuk menguasai teori pendukungnya itu ya, kemampuan melihat cakupan pekerjaannya, ability. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, understanding. Jadi begini, kalau Mahendra ada di menaruh pegawai di bagian penerima order gitu. Yang kayak apa Anda taruh di sana? Yang paling skillful, Prof. Ya, skillfulnya dalam hal apa yang paling pokok? Dari segi teknis penerimaan orderan itu. Iya, yang memahami, yang mudah memahami kehendak dari pengorder ya, customer gitu ya. Itulah kalau sekarang kita ke bank, satpam bilang apa? Ramah, mengucapkan salam sama Hospitality dulu ya. Iya. Satpam sekarang di bank itu kan bukan satpam yang serem kayak dulu kan? Yang satpam yang sok jagoan kan bukan kan? Bukan. Apa? Understanding di dalam tugas kerjanya apa? Ya. Memiliki pemahaman. Ya. saya pernah di Amplas ya. Di sana di sisi timur di dekat pintu masuk itu ada bagian informasi kan. Saya mendekat ke sana. Saya nunggu karena masih ada orang, kemudian setelah sepi saya makin mendekat, saya pandang dia, ditoleh saja dia tidak. Oh ini front office buruk. Ini front office yang nggak bisa kerja gitu. Ya. Anda kan biasa kalau datang sekarang ke rumah makan, ordernya apa?
Makanan 1, 2, catatan terakhir apa? Orang nganggo suwe gitu kan. Ya toh. Ya. Terus yang Anda sukai pelayan yang senyum apa yang merengut? Senyum lah, Prof. Pelayan yang senyum nambah enak makan. Menambah mood makan enak. Itu jadi di kejuruan sampai seperti itu ya kebutuhannya untuk pendidikan dan pelatihannya. Bagaimana memahami? Kalau yang datang order orang Jogja dengan orang Batak sama nggak caranya ngomong? Sama nggak? Berbeda, beda. Berbeda ya. Terus sebagai penerima order harus tahu nggak ini perbedaannya? Di logat Iya, juga Pak. beda. Perlu punya keterampilan melayani orang Jogja dengan orang Batak secara khusus enggak? Seharusnya iya. Iya gitu. Ya. Kalau udah tahu yang datang orang Jogja, ya monggo Bapak kersane nopo gitu kan. Bukan horas-horas gitu dong. Orang Batak nanti pakai horas-horas. Atau yang datang orang Jawa Timur ngomongnya jancuk kan enggak apa-apa gitu. Itu understanding ya terhadap banyak hal. Kalau Anda nanti bekerja sama satu sama lain ya, kalau Anda paham itu, Anda akan sukses gitu. Jangan kemudian karena merasa orang Jogja, kemudian kerja di Jakarta dicuekin, kemudian nganggap orang Jakarta elek gitu kan. Ini orang Jakarta bangsat-bangsat ini nggak peduli saya gitu, nggak bisa begitu kan. Nah, tidak bisa seperti itu. Gitu. Jadi harus memahami ya. Memahami. Kemudian belum lagi memahami perintah atasan. Ya, memahami perintah atasan. Ya, Aziz, pernah bertengkar enggak dengan pacarnya? Aziz yang mana ini, Pak? Abdul Aziz. Oh, Ya, belum pernah, Pak. Eh? Belum pernah. Wah, Nggak punya pacar soalnya. berarti kamu pemahamannya bagus gitu ya. Tidak pernah ada masalah berarti. Ya. Sering masalah terjadi karena salah paham kan? Ya, miskomunikasi biasanya, Prof. Betul. Iya, karena salah paham. Ya. Apalagi salah paham menerima order ya, Mahen ya. Kacau itu. Nah, berapi itu, Bro. Ya, kacau itu. Pemahaman. Ya. Kemudian attitude ya. Attitude, sikap positif ya. Mana si Obi ini kok mati kameranya? Sepertinya tadi baru rapat itu, Prof. Tadi, Pak. Rapat. Bagaimana menerima kesuksesan dan kegagalan secara seimbang? Ini soal attitude ya. Kemudian bagaimana menghadapi perubahan-perubahan? Soal attitude. Ya. Bagaimana bersikap positif terhadap sesuatu yang terjadi. Ya. Kemudian nah ini work habits and appreciation ini kunci penting. Itu kunci penting. Yang sudah kerja siapa?
Prasetyo udah kerja? Ampun Bapak, Udah. Di mana? di Humas UNY Pak. Yo Mas, berapa pendapatannya sebulan? Kalau yang tetap sekitar berapa ya Mas Taufik? 850 yang pokoknya. Pokok. Tambahannya lebih banyak ya? Remunnya. Fluktuatif Bapak kalau tambahannya. Oke, di Humas. Ya. Apalagi di Humas ya. Saya cerita aja. Zamannya rektornya Pak Tris dulu. Nah, bentar, Pak Tris apa Pak Rohmat ya? Pak Rohmat ya. Udah lama. Saya kan mau ketemu beliau. Saya udah pakai baju biru, baju seragam UNY gitu ya. Gitu saya masuk ke sana di bagian sekretarisnya. Sekretarisnya tanya, Bapak dari mana gitu pertanyaannya. Terus saya jawab, saya dari luar mau ke dalam. Sudah tahu pakai seragam UNY, saya ditanya Bapak dari mana. Nah, saya jawab, saya dari luar mau ke dalam gitu. Bahasa saya itu kan sebenarnya udah bahasa nyelekit kan. Kenapa? Seperti ini saya sudah kerja di UNY puluhan tahun kok ditanya Bapak dari mana gitu ya, udah pakai seragam UNY lagi gitu ya. Pertanyaannya itu yang tidak benar gitu lah. Mestinya Pak kersane nopo kan gitu kan. Ya, apa yang bisa saya bantu kan itu yang bahasanya gitu. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana memahami tugas ya pekerjaan gitu. Ya. Saya ketawa aja ini Om. Ya, saya mohon maaf ya Om, siapapun rektor itu semuanya kan koleha gitu ya. Pada waktu jadi rektor saya juga tidak akan menjunjung-junjung, kalau tidak jadi rektor juga saya tidak akan mengabaikan itu. Sebagai kolega saya selalu ingin biasa saja gitu. Bagaimana caranya agar biasa ya, tetap hormat gitu ya. Selama-lamanya bisa tetap hormat gitu. Tapi kalau di lapangan tenis, kalau dia musuh saya ya saya bunuh kalau saya bisa membunuh gitu. Kalau di lapangan tenis gitu ya. Tapi kalau di kantor ya enggak gitu kan, lain situasinya gitu. Lain posisinya gitu ya. Kalau partner ya saling melindungi. Jadi sportif saja lah gitu ya. Nah, nampaknya tadi saya diskusi dengan guru-guru yang SMK itu, work habit dan work appreciation-nya itu kurang ya. Oke, sekarang Anda kuliah di S1. Pernah enggak diarahkan untuk mengapresiasi kerja? Pernah enggak dituntun agar punya habit bekerja yang kuat? Nampaknya tidak. Itu akan berkembang secara personal individu saja, secara alami ya. Padahal di pendidikan kejuruan itu harus didesain ya. Ya. Itu lihat kata di depannya. Ya. Desain untuk mengembangkan skill ya sampai ke apresiasinya terhadap kerja. Ya. Nah, sekarang panjenengan semua ya buat tesis nanti kan? Ya, Prof. Ya. Iya, Pak. Ya. Kalau saya nguji saya akan tanya itu karya Anda. Apakah karya Anda sudah mengembangkan skill? Apakah karya yang Anda buat sudah mengembangkan attitude? Ya, apakah karya yang Anda buat sudah membangunkan atau menumbuhkan work appreciation? Itu saya pasti tanya nanti kalau saya nguji ya. Nah, apa yang saya maksudkan? Tolong nanti membuat tesis ya, arahkan ke sana karena jati dirinya pendidikan vokasional adalah itu gitu kan.
ya, tidak sekedar untuk pengetahuan, tetapi mengembangkan keterampilan, ya, kemudian ability, ya, attitude, ya, kemudian work appreciation, work habits, ya, itu. Ya, monggo ada yang komentar. Nah, di berikutnya kata berikutnya apa? Needed by worker gitu. Itu juga keywordnya. Kalau nanti Anda mengembangkan, apakah itu dibutuhkan oleh dunia kerja? Gitu. Ya. Kemudian kalau itu sudah dikuasai, apa akan mengembangkan karir anak kita? Ya, make progress, ya, in employment on useful and productive base gitu ya. Nah itu keywordnya itu. Ya, maka kuliah filsafat ilmu yang semester lalu radikalisasi berpikir dan konseptualisasi berpikirnya di sini ukurannya. Gitu. Ya. Monggo kalau ada yang komentar atau bertanya boleh. Definisi ini Anda aja belum lahir kan? Belum, Pak. Menurut Anda masih relevan enggak? Masih. Itu hebat-hebatnya pemikir zaman dulu ya. Pemikirannya itu proyektifnya panjang. Ya. Proyeksi, jadi pemikirannya sangat mendasar ya. Pemikiran-pemikiran mendasar itu validitasnya long term ya. Oke, kalau tidak ada gantian sekarang Anda yang presentasi. Siapa? Volunteer, ayo siapa yang mau presentasi tugas kemarin? Kelompoknya siapa? Main? Boleh Prof, kami kebetulan saya sama Mas Aziz, tim 1. Ya, silakan. Saya tak stop screen. Stop Saya share. sempat share screen, Mas. Ya, sebentar Mas. Tak ini ya. Baru masih loading ternyata. Oke. Slide-nya. Semester ini saya akan ngundang lagi Feriji untuk penulisan jurnal ya. Jadi kalau ada yang mau bergabung boleh nih. Share screen. Apakah sudah muncul ya? Sudah muncul Mas Mahendra? Sudah. Sudah. Ya. Sudah Mas? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Prof. Putu yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan kami dari tim 1 yang beranggotakan Mas Aziz, Abdul Aziz, dan saya sendiri, Mahendra Sangga, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas pekan kemarin dari Prof. Putu, yaitu analisis tentang tujuan umum pembelajaran vokasional. Mohon maaf, ini saya tadi koneksinya kurang bagus Mas, jadi semoga aman. Baik, ini analisis ini juga kami fokuskan dari buku yang pekan kemarin Prof. Putu share, yaitu buku
Vocational Learning, Innovative Theory and Practice dari Springer, dan sebenarnya ini buku juga merupakan kompilasi. Sepertinya kalau yang kami istilahnya kami dalami selama 1 pekan ini itu kompilasi dari jurnal paper gitu terkait dengan vocational learning dan TVET khususnya. Ini juga dari UNESCO Univoc, di mana editornya seperti yang teman-teman lihat di situ ada 3 dari Ralph Katz. Beliau itu adalah seorang dokter di University of Stirling di Scotland sana. Tapi memang untuk beliau di bachelor, kemudian di exposure-nya di Sydney ya, di Australia. Kemudian juga yang kedua editornya itu dari Ian Robb, Profesor Emeritus, yang mana beliau ini pas penulisan dan editing itu beliau di afiliasinya di University CDU, Charles Darwin University, yang mana sekarang di Universitas Mahasa Raswati Denpasar, Bali. Nah ini sebenarnya waktu pas baca ini saya agak curiga ini, jangan-jangan beliau ini kawan dari Prof. Putu. Universitas itu tidak terlalu besar, ya. Dulu memang punya yayasan dari sekolah dasar sampai menengah, kemudian membuka juga universitas ya, dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagai keunggulannya. Tidak terlalu besar sekali. Berarti tapi swasta nampaknya Prof ya? Swasta ya. Oh, okay. Nampaknya mungkin dia sudah bermukim di Bali ya. Iya, ini nanti soalnya ada bahasan kaitannya dengan budaya di Bali soalnya. Iya, benar-benar. Iya. Lanjut nanti Mas. Di mana itu nanti juga ada bahasan dengan saya lupa namanya, Khaled Sutara kalau nggak salah. Beliau juga researcher di mana jadi nanti juga akan ada realisasi dari beberapa daerah gitu. Nanti mungkin juga dilanjutkan dengan Mas Abdul Aziz. Kemudian yang ketiga dari Ruth Wallace, beliau juga seorang doktor di CDU, Charles Darwin University, di kota Darwin, Australia. Nah, jadi lanjut Mas, ini adalah outline kami. Jadi pembahasan ini kami fokuskan tentang definisi, di mana nanti ada sedikit sejarah juga tentang pembelajaran vokasional, kemudian tujuan, atau di sini adalah bahasan utamanya, tujuan pembelajaran vokasional dan realisasi, di mana realisasi pembelajaran vokasional itu nanti ada mungkin cerita gitu ya, di buku itu, kompilasi dari paper jurnal itu memang mengekspos beberapa tempat seperti Bali, USA, Europe dan sebagainya gitu. Kemudian baik, saya akan mulai untuk yang terkait dengan sejarah dulu ya sebelum masuk ke definisinya. Nah, beberapa istilah tentang TVET, pembelajaran vokasional itu pernah digunakan gitu ya di beberapa negara, beberapa tempat geografik itu punya sebutannya masing-masing, seperti TVE atau Technical Vocational Education, seperti teman-teman yang lihat di situ ada Vocational Education, dan masih banyak lagi. Bahkan di Jerman kalau nggak salah itu namanya Apprenticeship Education gitu, atau AE. Kemudian ada Workforce Education dan sebagainya. Kalau di Jerman itu memang karena apprenticeship itu mirip kayak kita ini ya, magang, tapi di sana lebih lama, sekitar 6 bulan at least minimalnya, di mana setelah program itu ada MOU, apakah dia lanjut atau enggak. Jadi magangnya enggak cuma magang internship aja, tapi juga istilahnya kalau apprenticeship itu nanti ketika performanya bagus akan ditawarin langsung dari perusahaan tempat magang itu. Nah, ini adalah sejarah penamaannya, di mana ini kami temukan di halaman sebenarnya halaman 9, tapi di situ EX atau masih di awal-awal di bagian note. Lanjut. Nah, untuk sejarah penamaan ini itu tahun 1999
di mana itu ada UNESCO, UN atau PBB, World Congress, di mana kebetulan waktu itu juga namanya UNESCO Congress TVET, Technical and Vocational Education Training, di mana diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan tahun 1999. Kemudian di World Congress itu disepakati bahwa macam-macam istilah yang masih sama berhubungan gitu dengan educational training itu dia jadi satu nama gitu, namanya TVET, di mana 1 tahun kemudian di Bonn, Jerman itu dari UNESCO dan UNEVOC sepakat bahwa dijadikan seperti lembaga. Kalau nggak salah ini movementnya dari Education for All gitu, dari Education for All. Nah, lanjut. Kemudian untuk masalah definisinya, ini juga ada di halaman di awal-awal, di bagian note atau catatan awal. Di situ UNESCO secara official mendeklarasikan definisi dari TVET, Technical and Vocational Education and Training, as being range of learning experiences that are relevant to the world of work. Jadi di situ saya garis bawahi, saya highlight. Jadi fokusnya ke learning experience yang relevan gitu ya. Jadi yang relevan dengan dunia kerja saat itu dalam tempat tersebut juga gitu. That occur in a variety of learning context. Jadi konteksnya macam-macam, misalkan ada pariwisata, kemudian ada bagian otomotif dan sebagainya. Jadi sesuai dengan learning konteksnya, formal, non formal maupun informal dalam segala bentuk education ya. Dan di situ take place in educational institution or at workplace. Jadi TVET ini enggak istilahnya take place di tempat di sekolahan yang formal atau tempat yang informal dan non formal, kemudian juga bisa terjadi di workplace. Contohnya kalau misalkan apprenticeship atau internship itu tadi. Begitu. Ini untuk definisinya. Lanjut di sini bisa kita garis bawahi juga ya, teman-teman. Next. Jadi di situ serangkaian, kalau kita bahasa Indonesia kan serangkaian pengalaman belajar yang relevan dengan dunia kerja yang terjadi dalam berbagai konteks pembelajaran, di mana formal, non formal maupun informal, dan yang berlangsung di lembaga pendidikan atau bisa juga di tempat kerja. Jadi kita istilahnya sepakat karena ini juga dari UNESCO gitu ya. Kemudian untuk tujuannya dari TVET itu masih sama di paragraf yang sama juga. Boleh next, Mas. Di situ saya juga highlight, it encompasses both initial skill development, jadi fokusnya ke skill gitu ya, seperti tadi yang definisi yang Prof. Putu tayangkan di tahun 73 itu, fokusnya yang pertama memang skill development undertaken by young people, yang dilakukan oleh anak-anak muda gitu, prior to entering the labor market. Jadi sebelum masuk ke pasar dunia kerja, istilahnya gitu dalam bahasa Indonesia. And continuing vocational training undertaken by adults whilst in work or during periods when they are economically inactive. Jadi selain juga sebelum kerja, TVET ini juga sebenarnya berlangsung saat pas kerja juga gitu. Jadi ada dengan cara reskilling, kemudian juga upskilling. Itu yang tujuan utama dari pembelajaran vocational yang dideklarasikan secara official oleh UNESCO dan UNEVOC. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ini penggarisbawahan juga di situ ada 3 hal yang di halaman itu gitu ya. Tadi ada pengembangan keterampilan awal sebelum masuk dunia kerja, kemudian di situ juga
yang udah misalnya dikatakan dewasa itu maksudnya di situ yang udah worker ya, yang udah kerja, di mana nanti dengan bentuk reskilling atau apa ya istilahnya, kayak kalau reskilling itu pemeliharaan skill kali ya istilahnya, kayak biar firm, Ya. belajar lagi gitu. Kemudian upskilling atau upgrade ke yang lebih apa namanya, yang lebih tinggi lagi. Atau kalau mungkin di dalam manajemen tuh istilahnya kayak memperlebar T. Jadi kalau kita kan ada spesialis, ada generalis seperti itu. Kemudian, nah di luar itu di beberapa bab-bab selanjutnya itu juga ada exposing dari penulis-penulis yang ada di buku tersebut, itu fokusnya juga melestarikan budaya lokal. Jadi istilahnya juga apa ya, istilahnya globally respected, locally rooted gitu ya. Kalau minjem tagline dari kampus sebelah gitu. Jadi tetap harus juga disesuaikan dengan budaya lokal gitu. Ada budaya lokalnya. Nah, selanjutnya nanti di sini ada realisasi dari TIFED dari beberapa negara, Indonesia, kalau di buku ini fokusnya ke Bali ya. Kemudian ada di Kanada, US, terus habis itu di Australia, dan dari Eropa yang akan dilanjutkan oleh Mas Abdul Aziz. Monggo Mas Aziz. Oke, sebentar ini malah ke close. Oke, nggak apa-apa. Sebentar nih untuk sambil menunggu mungkin kalau tentang apa ya, saya sedikit cerita dulu. Kebetulan tahun 2014 itu kebetulan kita pernah juga UNY, utamanya di Fakultas Teknik ya, pernah jadi tuan rumah seperti World Congress, tapi itu bukan dari UN, tapi dari ahli vocation dari beberapa negara di dunia. Itu di ISPAK Hotel. Kebetulan waktu itu saya sebagai supervisor LO, liaison officer. Waktu itu keynote utama itu dari Jerman, Profesor Kohler, dari Thailand, Profesor Namyut, kemudian yang dari kita Profesor Sunarto. Itu beliau yang jadi keynote speaker di acara kalau nggak salah namanya ICVET, International Conference on Vocational Education Training, tahun 2014. Jadi kita pernah jadi tuan rumah juga. Hampir mirip dengan yang tahun 1999 berarti. Oke, monggo Mas Aziz sudah. Baik, terima kasih Mas Mahendra. Iya. Untuk selanjutnya kaitannya dengan realisasi tujuan pembelajaran vokasional, ini adalah beberapa hal dari jurnal yang ada di buku tersebut. Itu ada yang kami pelajari ya di sini kaitannya dengan studi kasus di Bali, Indonesia, kemudian di Queensland, Australia, dan di Amerika. Nah, ini selanjutnya kaitannya dengan di pembelajaran vokasional di Bali, Indonesia. Nah, di buku, kalau di buku itu ada di chapter 3, ya, itu pengarangnya dari Ian Falk dan Kaler Surata ya. Itu Profesor Dr. Sangputu Kaler Surata ya, itu yang dari Bali. Sehingga pada chapter 3 ini ya pembahasannya kaitannya dengan realisasi pembelajaran vokasional di Bali. Nah, pembelajaran vokasional di Bali ini dari jurnal tersebut itu didominasi pada sektor pariwisata ya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam, sosial budaya, dan spiritual di Bali yang sangat mendukung untuk sektor pariwisata. Nah, di Bali memang tidak kita pungkiri bahwa memang di Bali itu selama pandemi contohnya, itu kan yang pertama kali untuk sektor pariwisata yang dibuka adalah di Bali. Nah, karena memang sampai saat ini untuk proyeksi bagian sektor pariwisata di Indonesia memang Bali yang masih diunggulkan, meskipun ini sudah mulai membuka di beberapa tempat seperti di yang akhir-akhir ini di Mandalika ya, di Nusa Tenggara, di bagian Nusa Tenggara itu untuk perhelatan MotoGP tingkat internasional seperti itu.
Nah, kemudian untuk khusus di Bali ini yang dibahas adalah contoh budaya yang berkaitan dengan vokasional di masyarakat Bali adalah subak. Nah, ini mungkin mohon maaf, ini nanti mungkin saya tidak bisa semua bercerita kaitannya dengan subak karena saya juga masih baru mempelajari itu. Nah, untuk subak ini merupakan sistem manajemen organisasi dalam bidang pertanian di Bali yang mampu menyelaraskan antara ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan juga spiritual. Nah, di subak itu ada dipimpin ya, itu sebuah organisasi ya, itu di pertanian ya, organisasi di bidang pertanian itu dipimpin oleh seorang pekaseh kalau nggak salah namanya itu ya, seorang pekaseh itu. Nah itu adalah seorang pemimpin subak di situ. Nah dan di subak ini itu sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tahun 2012. Nah di dalam jurnal itu ya kesimpulannya adalah pembelajaran vokasional di Bali itu sangat dipengaruhi oleh sosial budaya dan spiritual. Nah, termasuk perkembangan yang sekarang ini adalah subak ini memang masih menjadi sebuah prioritas memang ya di pelestarian budaya gitu di Bali. Namun memang tidak dipungkiri bahwa sekarang dengan adanya perkembangan sektor pariwisata yang sangat pesat sehingga terutama saya menemukan sumber itu di Denpasar itu sudah sekitar 20-an subak itu yang sudah hilang ya karena pergeseran budaya yang awalnya digunakan untuk subak namun diganti oleh sektor pariwisata. Namun dari pemerintah Bali sendiri ini karena ini sudah menjadi warisan budaya dunia seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Bali ini sebenarnya hampir mirip ya dengan di Yogyakarta. Di dalam bidang vokasional sendiri mungkin kalau kita yang pernah saya baca ya kaitannya dengan kompetisi lomba kompetensi siswa LKS nasional itu ya di tahun-tahun sekitar 2015-an itu untuk bidang seni dan industri kreatif, kemudian pariwisata itu paling dominan ya yang yang unggul-unggul itu dari Bali, kemudian termasuk Yogyakarta seperti itu. Nah, termasuk dan industri kreatif ini masih dominan juara 10 besar lah, 10 besar itu masih dari Yogyakarta terutama seperti itu. Sehingga ini adalah sebuah sebuah kondisi memang ya di Bali kemudian di Yogyakarta itu namanya sosial budaya itu masih sangat kental sekali. Itu untuk Bali dan Bali di Indonesia. Kemudian di Queensland Australia. Nah, jadi di Queensland Australia ini pembelajaran dilakukan dengan menerapkan teknologi e-learning yang diintegrasikan pada masyarakat adat suku Aborigin, ya masyarakat suku asli dari Australia. Nah, ini salah satu contohnya yaitu Miuma Aboriginal Corporation, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Queensland untuk melatih masyarakat lokal dalam bidang pertambangan. Ya, ini tepatnya di Queensland bagian utara. Dan di situ banyak pertambangan banyak pertambangan di situ. Nah, dari Miuma Aboriginal Corporation ini melakukan sebuah upaya untuk melatih masyarakat lokal ya. Kemudian pembelajarannya itu dilakukan menggunakan model pembelajaran interaktif yang menarik melalui media pembelajaran berupa CD-ROM berupa video pembelajaran ya pada waktu itu. Karena ini program ini itu dimulai sejak tahun 2006 ya, dimulai sejak 2006 sehingga teknologi yang digunakan pada saat itu adalah CD-ROM. Nah, dengan harapan waktu itu dapat mencetak 100.000 pekerja ahli pertambangan dari masyarakat asli suku Aborigin seperti itu. Ini di Queensland, Australia. Nah, kemudian yang agak menarik lagi sebenarnya di Amerika ya. Nah, di Amerika ini di dalam buku ini ya itu dibahas kaitannya tentang masalah budaya juga ya. Di sini masih terdapat perihal budaya. Nah,
di pembelajaran vokasional di Amerika erat hubungannya dengan sejarah terhadap suku asli Amerika, yaitu suku Indian, dalam menghadapi berbagai tantangan upaya degradasi budaya lokal. Nah, degradasinya ini di situ di buku itu upaya yang dilakukan dalam upaya mendegradasi budaya lokal salah satunya dengan model sekolah asrama. Ya, sekolah asrama di situ. Di mana para siswanya itu dibentuk secara budaya, karena kan kalau yang namanya asrama itu tersentral ya. Kadang keluar pun juga apa itu namanya susah, artinya tidak semudah seperti kita kalau sekolah biasa gitu ya. Nah, sehingga dengan perilaku seperti itu akan membentuk budaya ya yang mengikuti budaya lain dalam sekolah asrama tersebut ya, sehingga budaya lokal yang aslinya itu otomatis juga akan hilang karena di dalam asrama itu dibentuk diupayakan ya dengan budaya yang ada di sekolah asrama itu gitu. Nah, terus kemudian akhirnya dari apa itu namanya pemerintah ya, kalau kita ketahui bahwa Amerika memang sebuah federasi ya, negara yang tersusun dari beberapa negara-negara bagian seperti itu. Nah, kemudian akhirnya itu membentuk ya sebuah college ataupun sekolah ya seperti di Fort Berthold Community College itu di North Dakota, kemudian juga Turtle Mountain Community College itu juga di North Dakota juga. Kemudian juga ada Haskell Indian Nation University itu di wilayah Kansas, Amerika ya. Itu merupakan contoh sekolah yang menggunakan konsep pembelajaran kejuaraan berbasis budaya lokal dalam upaya meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat asli Amerika. Nah, ini sebenarnya mungkin sedikit cerita ya, mungkin bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua, bahwa perlu kita ketahui bahwa Amerika dulu kan sebenarnya adalah negara yang terbentuk dari beberapa etnis ya, beberapa etnis. Kemudian juga kita nggak mungkin pernah mendengar perang sipil Amerika ya pada abad ke-18 kalau salah ya. Nah, itu kan erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan perbudakan ya, di masalah perbudakan di Amerika. Ya, perbudakan di Amerika itu dulu ya eksis tahun abad ke-17 sampai dengan ke-19 ya, terakhir di abad 19. Nah, di awal di perbudakan di US ya, di Amerika itu kan awalnya memang adanya koloni-koloni dari Inggris, kemudian dari Spanyol juga, itu yang membawa budak dari Afrika. Nah, sehingga di situ adalah muncul nantinya sampai sekarang pun masih menjadi isu hangat kaitannya dengan kulit hitam dan kulit putih. Nah, sejarahnya memang dari situ, termasuk ada kaitannya dengan pembahasan di sini. Nah, kaitannya dengan budaya lain. Saya lanjutkan lagi. Nah, perbudakan itu akhirnya ketika setelah perang saudara Amerika itu kan yang bagian Amerika Utara ya, federasi-federasi negara bagian yang ada di Amerika Utara itu sangat menentang adanya perbudakan. Namun di sisi lain di Amerika yang bagian selatan itu termasuk di Texas dan sekitarnya itu sangat mendukung sekali dengan budaya perbudakan ya. Karena apa? Karena di situ waktu itu juga banyak perkebunan, banyak pertanian-pertanian seperti itu yang membutuhkan banyak budak, sehingga para tuan-tuan yang ada di situ sangat tidak setuju dengan program pemerintah Amerika waktu itu untuk menghapuskan perbudakan. Nah, sehingga muncullah perang saudara itu tadi. Nah, ketika Presiden Amerika ya ke-16 itu Abraham Lincoln ya, itu kan di abad ke-19 ya, itu beliau menjabat presiden di abad 19. Nah, itu baru menghapuskan perbudakan di Amerika, dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan di Amerika. Sehingga setelah dari program perbudakan itu dihilangkan, sehingga muncul ya seperti contoh yang terkenal mungkin Anthony Johnson ya, itu dulunya seorang budak dari Afrika, kemudian sekarang setelah perbudakan itu dihapuskan bisa menjadi tuan ya, punya banyak lahan, punya banyak banyak garapan yang menjadi orang yang kaya di Amerika seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit tambahan pengetahuan untuk masalah ini. Jadi di Amerika ini yang di jurnal ini adalah
erat kaitannya dengan budaya lokal di Amerika. Sehingga dari ketiga contoh ini tadi, di sini saya dan Mas Mahendra itu pikir bahwa di tujuan TVET itu ada upaya untuk melestarikan budaya lokal dan meningkatkan daya saing masyarakat lokal. Seperti itu. Ya, mungkin itu presentasi dari kami, dari kelompok tim 1, Mas Hendra. Iya. Begitu, terima kasih Mas Aziz mempresentasikan tentang realisasi, terutama juga dari Bali, Amerika, sama juga tadi di Australia. Mungkin itu dari kami teman-teman, hasil diskusi kami setelah kurang lebih 1 pekan ini itu membaca dari buku yang di-share oleh Prof. Putu pekan kemarin. Kalau ada yang masukan atau mungkin tambahan, oke. Mungkin dari teman-teman atau Prof. Putu, terima kasih dari kami. Baik. Ini jam 1 ada kuliah? Iya, ada Prof. Ya, Punten, Prof. saya ambil 1 menit saja. Gini, tadi bagus itu udah dipaparkan ya. Jadi kalau kita bicara Amerika, Eropa, Australia, begitu bicara pendidikan, pasti sekolah, ya, pendidikan vokasional, sekolah, dan dunia kerja. Ya. Amerika, Eropa, Australia itu enggak punya kampung ya. Nggak ada pekerjaan di desa dia gitu dah. Nah, Indonesia punya gitu. Maka Indonesia harus bisa memberikan sumbangan tambahan ya, definisi TVET itu untuk belajar di sekolah ya, kemudian di dunia kerja dan di masyarakat gitu. Dan di masyarakat. Tatanan kehidupan masyarakatnya kan beda banget kan? Ya. Kita di Indonesia, kamu di Jerman nyari dagang pecel lele nggak ada ya, dagang lotek nggak ada itu. Apa mau belajar buka usaha lotek ke industri? Nah, di sini kekayaan Indonesia ada di situ yang tidak dimiliki oleh Australia, Eropa, ya, Amerika gitu. Ya, nah ini harus bisa dimasukkan lagi. Kita harus menyempurnakan definisi itu. Jadi belajarnya ya di sekolah, kemudian di dunia kerja ya, dia menyebut di World of Work itu ya. Tadi ada apprenticeship, magang itu ya, Mahendra. Kemudian coba lihat di Jogja, Pak Pia misalnya, itu industri kecil ya, tapi kan padat karya ya, melibatkan masyarakat yang banyak loh, ya. Kemudian sekarang ada banyak desa wisata ya, desa wisata. Nah, siapa yang mau penelitian? Sekarang di Bali lebih dari puluhan ya perusahaan-perusahaan IT ngantor di Bali, jobnya global, gitu. Ya, jobnya mendunia gitu. Kenapa? Ya, jadi kerja sambil wisata dan bekerja dari tempat wisata untuk dunia gitu. Ya, nah sudah ada peletakan batu pertama di Bali, sudah mulai dibangun International Hospital ya, yang diintegrasikan dengan wisata. Jadi besok kalau ada orang sakit, itu akan ke rumah sakit di Bali berobat sambil wisata. Ya, ini yang nanti akan sebagai alternatif sehingga orang tidak perlu ke Singapura. Gitu. Tidak perlu ke Singapura. Jadi rumah sakit ini kerjasama dengan UN Amerika ya, dibangun di Denpasar itu. Nah, bagaimana kemudian Jogja ya mengangkat
local geniusnya, ya, local wisdom itu, sehingga menjadi daya tarik global gitu. Sehingga universitas kita ini didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia gitu. Ingat si Perigi ya, yang kuliah kemarin ya? Masih, Bro. Masih. Ya, dia kalau tidak dapat ke Bali setahun sekali itu dia sudah kayak mabuk gitu kalau nggak dapat. Bahasa Indonesianya apa udah lancar banget. Sampai memang ada darah Indonesia. Nah, tadi salah satu penulisnya saya belum ngelacak itu kemungkinan besar dia memang berdomisili di sana ya, sudah hidup di sana dan enak banget kan hidup punya tabungan dolar hidup di Bali gitu kan, nyaman gitu ya, mau tiap hari hiburan dapat gitu kan ya, berhibur gitu. Dan sangat terbuka gitu ya. Nah di Jogja itu yang masih sulit ya. Kira-kira di Jogja kalau membuat legian di mana? Membangun legian di Jogja mau dibangun di mana? Ada nggak tempat? Nggak ada ya. Nggak mungkin gitu. Karena itu tadi konteks ya, Mahen ya. Jadi saya mau mengatakan untuk kita di Indonesia ada yang belum tercover dalam wacana-wacana TVET global itu adalah belajar bekerja di masyarakat. Jadi tidak hanya di industri ya, karena kita kan punya yang namanya UKM ya, termasuk yang unit kerja yang sangat mikro ya. Jadi tidak hanya yang besar-besar, tetapi yang kecil-kecil ini juga menghidupi masyarakat secara luas gitu. Ya, itu tambahannya betul tadi yang di Seoul, sehingga akhirnya TVET itu dijadikan sebagai education for all gitu. Jadi yang memberi ruang kepada semua masyarakat bangsa ini untuk bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilannya untuk hidup dan mendapatkan pan gitu. Itu betul deh ya dari sana. Ya, karena sedemikian luasnya nanti kalau mau riset sebenarnya bisa aja. Bisa mengambil seluas-luasnya, pelatihan di LPK bisa, di sekolah bisa ya. Kemudian, tadi ada reskilling sama upskilling. Jadi jangan Anda berpikir hanya sekolah, tapi pikirkan juga orang-orang yang sekarang ada di industri atau pembisnis IT dan elektronika dengan perubahan revolusi digital dan transformasi digital ini, ada miss-skill apa yang dia sekarang hadapi gitu. Kemudian harus diberikan reskilling apa dan harus diberi upskilling apa. Jadi Anda bisa melakukan penelitian di industri. Teliti itu pekerja-pekerjanya, skill yang sekarang dia miliki apa, dengan perkembangan teknologi baru, dia harus melakukan upskilling apa. Dan harus bisa melakukan reskilling apa. Banyak itu yang bisa. Silakan yang membuat tesis seperti itu bisa. Jadi yang tadi yang reskilling sama upskilling ya. Nah, penelitiannya tidak harus sekolah ya, tidak harus di sekolah. Ya, itu tambahan saya. Iya, matur nuwun, Prof. Masih, Bro. Ya, ini sudah jam 1 lebih. Saya kira untuk kuliah ini cukup, sampai ketemu minggu depan ya. Iya, baik, Prof. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bro. Siang, Bro. Matur nuwun, Prof. Terima kasih.